Sudah 6 tahun saya nggak datang sini. Terakhir 2018. Seingat saya khotbah Natal di sini. Lalu pandemi 2 tahun kemudian. Dan selama pandemi kami tinggal di Jakarta. Rambut gondrong gak jelas. Jenggot juga ikut gondrong. Karena gak ada salon yang buka. Dan juga kalaupun ada, kami gak berani keluar rumah. Ya. Lalu kalau panggil orang datang, kita juga takut gak higienis. Jadi kita semua kayak Tarzan waktu itu. Tapi penampilan mungkin karoserinya gak beres, tapi hati tetap melekat sama Tuhan. Amen. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Saya melihat bagaimana saudara tetap setia. Ada beberapa yang masih saya kenal, tapi ada beberapa yang baru. So, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Daniel Ray. Ada foto keluarga saya. Itu istri saya yang cantik. Saya asli dari Solo, Sulawesi Utara. Tapi kalau ditanya Manadonya di mana, ya saya bisa jawab, hanya saja saya lahir besar di Jakarta, saudara. Jadi saya nggak pernah tinggal di Sulawesi Utara. Lalu istri saya orang Rote dari NTT, ya, gula air. Ya, gula air dari NTT. Next, ada gambar berikutnya. Nah, itu anak saya yang paling besar. Usia 24 tahun, dia seorang psikologi, lulusan Atmajaya. Kenapa ambil psikologi? Supaya bantu papinya banyak layani orang stres di Jakarta. Ya, dia ambil psikologi. Kalau istri saya gula air, maka dia gula batu saya. Ya, yang berikutnya, ini saya punya nyong. Ya. Ini usia 18 tahun, baru saja lulus. Dia rupanya punya kerinduan di dunia entertain. Nah, beberapa saat ini coba ikut casting dan juga dia punya kerinduan untuk masuk sekolah teologi. Ya, saya nggak pernah suruh anak saya untuk ambil itu, tetapi rupanya dia melihat karena dari kecil dia ikut saya pelayanan ke sana kemari. Jadi dia mau ambil 2-3 mata kuliah sekaligus. Ya, doakan saja. Itu saja perkenalan kami. Cukup sekian dan terima kasih. Kita akan langsung perjamuan kudus. Ya, saya ada pengembalaan di Batam. Jadi saya pulang pergi. Saat ini dipercayakan oleh gembala senior kita Pak Arifin untuk menangani departemen RPC atau propheticnya Rock International Ministry. Sehingga cukup lumayan mobilisasi. Juga di Jakarta dengan Pak Roni Daud Simeon. Kami sama-sama untuk juga menangani departemen prophetic sekitar 27 satelit yang ada. Dan hari ini kembali ke tempat ini saya selalu berbahagia karena saya tahu saudara adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Amin. Nah, saudara bisa nikmati Tuhan bukan karena nyanyiannya, setuju? Bukan juga karena suasana hati yang saudara rasa lagi cocok. Tidak sama sekali. But you enjoy the presence of God because the blood of Jesus. Oke, tolong slide saya. Jadi tanpa darah Yesus kita gak akan mungkin bisa ngalamin kehendak Tuhan. Nah, saya ingin membawa saudara untuk mengerti bahwa orang-orang yang menyembah itu disebut sebagai apostolic community. Apa itu apostolic community? Adalah kumpulan orang-orang yang terpanggil untuk melakukan kehendak Allah. Jadi rupanya menurut Alkitab, penyembah itu bukan orang yang nyanyi. Ya. Nah, jadi kalau tadi kita nyanyi itu karena kita berekspresi, betul enggak? Nah, saya suka makanan di tempat ini sehingga saya berespon terhadap makanan tersebut. Saya berekspresi. Tetapi sebenarnya inti daripada kenikmatan makanan itu bukan pada ekspresinya, tapi karena saya cocok dengan makanannya. Sehingga waktu saya cocok,
saya mulai cerita sama beberapa teman-teman saya, bilang, kalian datang ke sini, beberapa teman businessman, invest di sini atau apa, mungkin kalau kamu lagi berpikir kamu punya uang nganggur di Jakarta, kamu nggak tahu mau bikin apa, ke sini aja. Karena ada beberapa orang berpikir mau bangun hotel, mau bangun apa, uangnya nggak tahu mau dikemanain, ya kan? Kan nggak mungkin saya bilang kasih ke gereja. Jadi saya bilang terserah saja. Ya, dia tanya, Pak, kalau pergi ke kota mana, kemana-mana, coba lihatkan, mungkin ada sesuatu yang bisa kami buat dan sebagainya. Nah, tugas saya sebagai hamba Tuhan, saya ketemu pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan di tempat ini. Saya bilang, coba kerjasama dengan mereka, mungkin kamu bisa bangun apa. Ya. Dan saya nggak bisa menutup diri saya untuk menceritakan hal yang baik. So, hadirat Tuhan tuh kayak gitu. Saudara nikmati Tuhan, sehingga apa yang saudara nikmati dari Tuhan tidak mungkin membuat saudara tidak menceritakannya kepada banyak orang. Nah, apostolic community adalah orang-orang yang berjalan dalam dunia kerasulan, bekerja dengan kehendak Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 9 bilang gini, Allah yang memanggil kamu, wow, dia gak sebut nama, tapi kita semua dipanggil. Setuju saudara? Allah yang memanggil kamu kepada apa? Persekutuan. Menurut saudara apa itu persekutuan? Persekutuan itu adalah fellowship. Terhubung dengan hadirat Tuhan, ada dalam kehendaknya. Karena ada orang yang bersekutu tanpa persekutuan. Dia kumpul bersekutu tapi gak ada persekutuannya, gak ada hubungan yang dibangun. Mereka kumpul hanya karena perintah, mereka kumpul hanya karena grup WhatsApp. Tetapi firman Tuhan bilang gini, dia panggil. Perhatikan, Tuhan gak paksa. Amin. Tuhan gak paksa. Makanya penyembahan gak bisa dipaksa. Kalau saudara gak setuju, ya saudara gak nyanyi juga gak apa-apa. Saudara gak akan diborgol keluar dari gedung ini. Saudara tetap akan pulang dengan sukacita. Saya mau sampaikan kepada saudara, Anda tidak menyembah Tuhan, Dia tetap Tuhan dan Dia tidak pernah berubah. Tetapi kita yang berubah. Kita jadi aneh. Kalau kita gak nyembah Tuhan, kita jadi gak punya penguasaan diri. Ya, kita nggak punya kontrol diri dalam diri kita. Kita nggak punya empati buat orang lain. Kita nggak punya hati untuk banyak hal. Kenapa? Karena kita nggak terhubung dengan sumber pemberi kehidupan. Nah itu sebabnya Tuhan bilang gini, Dia memanggil kamu kepada persekutuan dengan siapa? Anaknya Yesus Kristus. Makanya lagu kita gini, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil. Apa dia bilang? Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah. Apa saudara yang jelas dong? Engkaulah rajaku. Bukan Bapa. Tapi teks lagunya Bapa, salah. Karena Yesus adalah rajamu, karena Dia adalah gambaran anaknya. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Siapa aku situ? Yesus. Jadi harusnya Yesus adalah rajamu. Jadi kalau nyanyi lagu itu dirubah kata belakangnya. Bukan Bapamu, rajamu. Karena apa? Dia berdaulat. Yesus kepada Bapaknya yang mengutus Dia. Saudara menyembah Bapa melalui pribadi siapa? Yesus. Ini penting sekali. Jadi jelas di sini bahwa Tuhan memanggil, Dia panggil. Dia panggil. Saudara nggak mau ya nggak apa-apa. Panggilan itu buat semua orang, amin. Bahkan kalau ada di ruangan ini saudara yang belum terima Yesus sungguh-sungguh, Dia panggil saudara. Bahkan kalau ada di ruangan ini saudara yang belum jadi Kristen sungguh-sungguh, Dia tetap panggil saudara. Dia gak peduli apapun pangkat saudara di tempat ini. Tidak ada yang lebih penting selain Yesus adalah Raja. Amin. Dia lebih besar dari semua orang di muka bumi ini. Sebab Dia yang punya kuasa mengangkat maupun menurunkan Raja. Haleluya. Makanya dibilangin Dia memanggil semua orang. Anaknya Tuhan Yesus adalah apa? Setia. Tuhan setia saudara sekalipun Anda gak setia. Iya kan? Kita sering gak setia, jujur yuk. Kita sering gak setia kan? Kita ibadah aja kadang-kadang minggu ini datang, minggu depan gak datang. Kita kadang berdoa, kalau lagi ada masalah kita berdoa.
Padahal berdoa itu bukan unit gawat darurat. Berdoa itu hubungan. Yes. Jangan, saya sebagai hamba Tuhan sampaikan saudara, jangan berdoa karena punya kebutuhan. Setuju saudara? Jangan berdoa karena punya kebutuhan. Berdoalah karena punya hubungan. Ngomong-ngomong soal doa, saudara, kata doa itu muncul dalam peristiwa yang gak enak. Dalam kejadian itu, kejadian 20, ya, ayatnya yang ke-7. Ceritanya Abraham itu tidak berani mengakui istrinya kepada raja bahwa Sarah itu adalah istrinya. Abraham takut. Sehingga ketika raja bilang, bolehkah dia aku ambil menjadi istriku dan kamu akan menjadi saudaraku? Laki-laki tidak berani mengakui bahwa dia adalah dipumai tua. Ini barat saudara. Ya. Dia gak berani bilang, ini saya punya istri ini. Dia gak berani saudara. Sehingga raja membawa Sarah. Sedikit keluar ya, kejadian 22. Coba kejadian 20 multimedia. Kejadian 20 ayat 7. Supaya saudara ngerti kenapa doa itu tidak ada urusannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Kalau saudara butuh kebutuhan hidup, kerja. Sedikit yang amin. Kalau saudara punya kebutuhan hidup, kerja. Amin. Bukan doa. Doa itu bangun hubungan sama Tuhan. Waktu saudara bangun hubungan sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat saudara harus ngapain. Nah itu dia. Nah ketika Sarah, saudara tahu Sarah tuh usia berapa waktu diambil jadi istri sama raja? Mau diambil istri? 90 tahun. Ada yang usia 90 tahun di sini? 90 tahun. Seolah-olah raja kehilangan perempuan cantik saudara. Namanya raja gak akan pernah kehabisan perempuan cantik, betul gak? Kalau ada wanita cantik di kota itu, pasti semua jadi permaisuri raja. Iya kan? Nggak mungkin orang lain punya jatah, pasti raja yang punya. Tapi saudara, dia lihat Sarah. Wow. Para ahli teologi bilang gini, Sarah itu usianya 90 tahun. Dengerin nih. Para ahli teologi bilang gini, Sarah itu punya magical beauty. Jadi nggak ada skincare yang bisa. Nggak. Anti-aging model apa, kok mau siram pakai alpukat, pakai nanas, tidak bisa. Kau siram pakai air comberan apalagi, tidak bisa. Mau pakai skincare terbaik, termahal dari laut mati, tetap mati. Tapi saudara, Sarah itu dibilang 90 tahun, seoma-oma. Oma Sarah, tapi dia punya magical beauty. Ada orang bilang gini, gimana ya Pak supaya kita tetap awet muda? Gampang, minta di facial Roh Kudus setiap hari. Gimana cara di facial Roh Kudus? Terima semua proses dan tekanan hidup. Karena kamu akan banyak sering nangis di hadapan Tuhan. Wajahmu akan semakin berseri-seri. Makanya saya lihat nih, wajah yang berseri-seri banyak nangis di hadapan Tuhan. Makanya wajahnya cerah. Ya yang agak kerut-kerut ya banyak-banyak lah di hadapan Tuhan ya. Supaya saudara lebih cerah. Haleluya. Pak, saya gak mau masalah. Saudara gak mau, Tuhan tetap kasih. Ya kan? Karena memang proses jalan Tuhan membentuk karakter seseorang. Jadi sekarang, waktu raja ambil Sarah jadi istri, Tuhan intervensi Abraham. Lewat raja ini bilang ini. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. So kalau ada yang bawa istri orang, kembalikan cepat. Saya serius. Kadang-kadang kita di ibadah kita shalom-shalom tapi ternyata punya selingkuhan. Saya melayani banyak tempat saudara. Kadang-kadang shalom Pak, puji Tuhan shalom. Selingkuhnya 3. Jadi saya gak punya selingkuhan. Tapi ya saudara gak betul-betul mengasihi pasangan saudara. Tuhan bilang gini, kembalikanlah istri apa? Orang itu. Sebab dia seorang nabi. Tuhan ngomong lu sama raja. Ia akan apa? Berdoa. Jadi kata doa pertama kali di Alkitab di sini. Peristiwanya unik.
Karena doa itu artinya palal. Arti doa itu gini, memutuskan bersama dengan Tuhan. Putuskan bersama dengan Tuhan. Jadi bukan, Tuhan saya butuh rumah, Tuhan kasih saya. Enggak gitu doa. Doa itu melakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang harus saya lakukan. Makanya Matius pasal 7, itu udah ada hubungannya dengan doa. Minta, kamu akan menerima. Cari, kamu akan menemukan. Ketuk, maka akan dibukakan. Jadi tinggal minta, nggak ada urusan dengan doa. Minta aja kok susah. Tapi untuk minta harus punya hubungan. Nah gitu. Karena kita bilang gini, bila kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah apa saja. Syaratnya jelas. Saudara ada di dalam dia dan dia di dalam saudara. Bukan dibilang masuk menara doa. Bukan dibilang berdoa 3 jam 1 hari baru minta. Enggak. Saya mau tanya, apakah anak saudara minta sesuatu pakai proposal? Kalau sampai ada orang tua kasih kamu kasih proposal dulu sama papa. Ini orang tua enggak beres sudah. Orang tua enggak, anak-anak saudara kalau minta sesuatu sama saudara, dia enggak peduli saudara punya uang apa enggak. Saudara dalam pergumulan atau tidak, betul enggak? Dia datang aja, papa saya perlu ini, mama saya perlu ini. Dia minta saja. Kenapa? Karena dia punya hubungan. Kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan, minta, Tuhan aku minta hati yang menyembah Engkau. Tuhan aku minta hati yang mudah mengampuni orang lain. Amin saudara. Minta. Tapi dibilang gini, berdoa itu bicara tentang membangun hubungan. Nah kembali ke Kejadian 22 tadi. Kejadian 20 ayat 7. Sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau. Maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Tuhan udah bilang gini, kalau kamu gak kembalikan Oma Sarah yang seumur 90 itu, kau mati sama kau punya anak buah semua. Kembalikan. Karena apa? Karena Abraham akan berdoa buat kamu. Saudara tahu gak sih? Saya gak tahu kenapa tiba-tiba saya ke ayat ini. Saya percaya itu Tuhan. Kalau saudara punya waktu di rumah baca dari pasal 18 sampai 19. Abraham tuh melihat 3 bayangan waktu dia sedang duduk. Dan 3 bayangan itu dia tahu itu Tuhan. Kemudian Abraham kasih makan, potong hewan. Nanti baca di rumah. Dia potong hewan kasih makan. Ternyata itu adalah Tuhan. Setelah mereka makan, kemudian Tuhan berjalan. Tuhan bilang gini, masakah aku akan menahan hal baik sementara Tuhan sudah berjanji Abraham menjadi keturunan yang besar. Tiba-tiba Tuhan berhenti. Dengar ini, dengar. Sebenarnya kenapa kata doa muncul di peristiwa ini? Karena Abraham gak punya kepekaan. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Karena dosanya sudah sampai ke langit. Kenapa Tuhan bilang sama Abraham? Karena di Sodom dan Gomora ada siapa? Lot. Ponakannya Abraham. Ya. Abraham bilang, Tuhan, kalau ada 50 orang Tuhan. Ya kan? Kira-kira Tuhan akan hancurkan enggak? Tuhan jawab apa saudara? Loh, kenapa dibilang tidak? Coba saudara pikir. Kan Tuhan bilang apa? Dengar ya, supaya saudara terbiasa mengeksposisi firman Tuhan. Tuhan bilang gini sama Abraham. Abraham, saya akan menghancurkan Sodom dan sebab dosanya sudah sampai ke langit. Oke. Tuhan itu kan bukan manusia, saudara. Kalau dia berkata A, pasti A. Tapi Tuhan menunggu Abraham. Bayangkan ini. Halo. Ini doa. Abraham bilang begini, kalau ada 50 Tuhan, Tuhan bilang apa? Harusnya kan Tuhan bilang tetap, betul enggak? Tapi Tuhan bilang apa? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan mau memutuskan bersama dengan Abraham. Saudara tahu Tuhan itu mau memutuskan apapun terhadap masa depan saudara bersama dengan saudara. Cuma kadang-kadang kita gak sadar. Kita apa-apa terserah Tuhan. Tuhan bilang, ngana kemana? Aku ciptakan kamu serupa dan segambar dengan aku. Supaya kamu belajar berjalan bersama. Saya gak tahu saudara sedang bergumul bisnis saudara kayak apa.
Mungkin saudara sedang ditikung orang, mungkin engkau uangmu dicia orang, saudara nggak tahu harus ngapain. Tapi Tuhan bilang, ayo putusin sama aku. Bukan kamu serahkan semua ke aku. Karena kuasa di bumi diberikan kepada saya dan saudara. Tapi dengar baik, ini doa. Doa itu gini, saudara buka jalan di bumi, sorga intervensi. Tapi sorga gak akan buat apa-apa kalau saudara gak buka. Ini kingdom. Bukan King Kong. Ini kingdom theology. Jadi saya dan saudara buka, karena apa? Anda dan saya diciptakan serupa dan segambar. Bahwa dibilang gini, dalam keserupaan dengan, saya harus ajarkan saudara, bahwa dalam keserupaan dengan Allah kita memerintah. Nah bagaimana saudara bisa memerintah kalau semua saudara serahkan sama Tuhan dan saudara gak lakukan bagian saudara? Dia bilang gini, kalau ada 40 Tuhan, tidak. Turun lagi, 35 Tuhan, 35. Tidak. 30 Tuhan, tidak. 20, tidak. 10. Coba Abraham bilang ini, 3 aja Tuhan. Pasti Tuhan bilang. Tapi Abraham berhenti di angka 10. Halo. Coba baca Alkitab saudara. Sering kita berhenti di tengah jalan kan. Tuhan bilang ini, terus kamu mau apa? Tapi kamu terlalu takut untuk melangkah. Karena kamu gak mengenal pribadi Tuhan. Ketika Abraham 10 enggak juga, enggak. Dia enggak pikir ada Lot, istrinya dan anak-anaknya. Abraham pergi. Tuhan cuma bilang, cuma sampai 10, ya sudah. Tuhan tetap melakukan misinya. Walaupun memang Lot tarik keluar, tapi sebenarnya bukan soal Lotnya mau diselamatkan. Kalau Abraham bilang, Tuhan beri kesempatan untuk Sodom dan Gomora. I believe. Memang gak ditulis. Tapi kalau saudara lihat cara Tuhan bekerja. Seringkali kita diizinkan Tuhan terus putusin apa saja. Waktu Tuhan putuskan ternyata gak sesuai keinginan saudara. Tuhan bilang, kan kamu aku minta mutusin bersama. Kamu yang gak mau. Makanya kejadian 22 tadi. Ya kan? Kejadian 20 tadi. Tuhan gak mau kehilangan kembali. Tuhan bilang buat Abraham, dia akan berdoa buat kamu. Dari pemahaman ini, dalam perjanjian baru, kembali ke slide saya. Berarti Tuhan itu jauh atau dekat, saudara? Halo. Amin. Tuhan gak jauh. Tuhan itu dekat. Itu sebabnya untuk menyadari hal ini, perubahan dimulai dari sebuah kesadaran. Kalau saudara gak sadar, gak ada perubahan. Jadi saudara mau sebuah perubahan, yuk bangun kesadaran. Saya masuk sekolah teologi saudara, saya masih merokok. Saya masih hidup dengan gaya duniawi saya. Saya bukan lagi ditumpangin tangan, udah ditumpangin kaki saudara. Tetap aja, kalau saya gak bangun kesadaran dari dalam, maka tidak akan pernah terjadi perubahan. Jadi perubahan terjadi ketika kesadaran dibangun dari mana? Dalam. So bangun perubahan dari dalam. Kesadaran, saudara harus bangun kesadaran. Oh ternyata saya dipanggil Tuhan untuk menyembah. Ku nikmati keindahan dan keagungan, oh Tuhan. Jadi saudara coba nikmati keagungan Tuhan, nikmati keindahan Tuhan. Ayat ini bilang ini, bahwa saya dan saudara harus membangun sebuah kesadaran dulu, baru perubahan itu dapat dimulai. Saudara gak bisa berdoa karena disuruh orang, saudara harus berdoa sebagai gaya hidup. Setuju? Saudara harus menyembah sebagai gaya hidup. Mau sampai kapan kita harus tunggu seorang song leader berkata dari depan, ayo angkat tangan, ayo berdiri, mari tepuk tangan menyembah Tuhan. Saudara, di rumah gak ada song leader. Maksud saudara mau sewa song leader per 3 hari?
Mau bayar berapa saudara? Saya sewa ya song leader 3 hari sama pemain keyboard minimal 1 untuk nyembah di rumah, kan gak mungkin saudara. Waktu pandemi gereja semua tutup, gak ada orang pergi ke gereja. Banyak orang tua bingung bagaimana cara layani sekolah minggu karena iman anaknya diserahkan pada guru sekolah minggu selama ini. Kalau anaknya bandel yang dimarahin guru sekolah minggunya. Padahal anaknya sama guru sekolah minggu cuma berapa menit sih 1 minggu. Sisanya sama siapa? Bapak ibunya. Jadi harusnya yang disalahkan lah bapak ibunya. Hidup guru sekolah minggu. Halo ya? Loh saya ini saudara, pelayanan saya pertama itu guru sekolah minggu. Jadi saya tahu kadang-kadang ada orang-orang tua menyerahkan anak-anaknya kepada pembina. Padahal sebenarnya pertumbuhan rohani kita, anak-anak kita tergantung pada kualitas orang tuanya membangun. Yang kedua, ini dia. Challenge of the future is isolate. Will bring individualism. Kenapa orang gak mau fellowship? Karena dia terlalu cinta sama handphonenya. Karena dia terlalu cinta sama pekerjaannya. Makanya orang gak mau fellowship. Padahal dalam fellowship ada banyak mujizat terjadi. Oh, orang berkata, Pak saya sibuk Pak, saya punya pekerjaan. Setuju, semua orang harus bekerja. Tapi jangan pernah meninggalkan. Nah Tuhan bilang gini, dia memanggil. Jadi ya yang sadar dipanggil Tuhan, dia pasti punya hubungan sama Tuhan, kan gitu. Tapi yang gak pernah sadar, ya dia akan menyesal. Dan dia mulai menyalahkan orang sekelilingnya, sekitarnya, nyalahkan Tuhan. Bahkan, oh Tuhan kok saya ngalamin gini. Padahal Tuhan bilang, aku panggil kamu selama ini. Tapi kamu yang gak mau. Gak menjamin kami yang khotbah, pimpin pujian, main musik, semua di mimbar ini punya hubungan sama Tuhan saudara. Karena orang punya hubungan sama Tuhan bukan ukurannya bukan mimbar. Tapi ukurannya adalah terlihat dari keputusan-keputusan yang keluar dari hidup orang itu. Bagaimana saudara berespon terhadap tekanan, itulah kualitas hubungan saudara dengan Tuhan. Jadi hubungan saudara dengan Tuhan itu Tuhan bilang, Tuhan panggil. Kalau saudara gak mau, ya gak apa-apa. Tapi kalau saudara terima, saudara akan menemukan anugerah. Tapi kenapa banyak orang tidak mau menerima hubungan dengan Tuhan? Karena itu dia, terisolasi. Jadi tantangan masa depan, kita akan menemukan orang-orang sekalipun dia berkumpul bersama-sama, tapi dia sibuk dengan dirinya sendiri. Lihat zaman sekarang, orang tua kumpul di meja makan sama anaknya, semua pegang handphone satu-satu. Bahkan supaya orang tuanya tidak mau urus anaknya daripada anaknya ribut, dikasih handphone. Sudah kamu jangan ribut, main handphone. Tapi saya beritahu saudara, rebut anak-anakmu dari hal-hal yang bersifat merebut mereka dari zaman ini. Kami layani generasi, kita layani orang-orang seperti itu. Saya mau bilang, ada banyak, nggak tahu di Timor Leste, tapi di Indonesia banyak kejadian seperti itu. Mereka lebih percaya mbah Google daripada firman Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa media sosial semua bisa menceritakan segala sesuatu. No, tetap hubungan ayah dan anak itu lebih penting. Ayah, ibu dan anaknya. Amin. Makanya tantangan ke depan, orang gak mau hubungan dengan Tuhan, ini dia. Ada seorang bapak bilang gini, Pak kenapa anak saya kok gak pernah mau berdoa ya, gak mau nyembah? Pertanyaan saya sederhana, dia lihat bapak berdoa gak? Dia lihat bapak dengan ibu punya mesbah gak? Enggak sih Pak, ya udah itu jawabannya. Saudara mau lihat generasi saudara mencintai Tuhan, izinkan hidupmu jadi display kerajaan Allah. Saudara, firman Tuhan bilang gini, kamu dipanggil jadi saksi, bukan bersaksi. Bersaksi itu cerita, jadi saksi hidup kita ditonton orang. Terutama keluarga kita. Makanya Tuhan bilang, Tuhan panggil kita untuk bersekutu dengan dia. Kalau tidak, kita akan terisolasi. 2 Timotius 2 bilang gini, sebab itu hai anakku, jadilah apa? Kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Pertama dibilang jadilah kuat, karena ada banyak orang lemah sekarang ini. Jadilah kuat. Kenapa saudara perlu kuat? Saudara kuat bukan karena saudara minum suplemen.
Saudara kuat bukan karena saudara fitness, tapi saudara kuat supaya saudara mampu mengasihi. Ternyata untuk mengasihi kita perlu kuat. Ya, mengasihi sesama kita. Lalu bukan cuma itu, dibilang untuk menjadi apa? Orang-orang yang melaksanakan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, untuk berdiri di tempat ini butuh anugerah. Saya sering tanya beberapa saudara yang menemani saya jalan di Hang Hospitality, sudah berapa tahun di sini? Sudah berapa tahun di sini? Karena saya cuma mau bilang ini, kalau bukan anugerah Tuhan, kamu gak mungkin bertahan. Halo? Betul atau tidak? Gak mungkin bertahan, saudara. Kalau bukan Tuhan yang suruh saudara ke sini, saudara gak mungkin bertahan. Iya kan? Gak mungkin. Ya, ada orang-orang yang dari kota besar, kemudian dia datang ke kota yang kecil. Saya tanya, kenapa kamu ada di sini? Ya Tuhan, Pak. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin bisa. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, jadilah kuat oleh kasih karunia. Dan perkataan yang di depan dibilang gini, hai anakku. Betapa ku mencintai. Amin. Segala yang telah Saudara bisa bayangin ya, Anda dipanggil anak. Amin. Mainkan terus melodi. Saudara dipanggil anak. Tuhan putuskan untuk tetap mencintai Anda dan saya. Penyembahan terjadi karena cinta. Kalau gak ada cinta, gak ada pengagungan. Suami, istri saling memuji karena ada love. Suami berkata, kamu tambah awet muda. Thank you. Kamu ada buat saya dan anak-anak. Istri berkata kepada suami, thank you, kamu udah bekerja dengan luar biasa. Kamu selalu ada buat rumah ini. Kamu kadang-kala disalah mengerti oleh rekan kerja kamu. Kamu kadang salah mengerti oleh keluarga saya. Tapi kamu ada buat saya. Why? Suami istri saling memuji. Sederhana. Love. Saudara bisa bilang gini, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi. Kenapa saudara bisa bilangin sama Tuhan? Karena ada cinta, ada hubungan. Saudara cinta Tuhan. Jadi saudara bisa bilang Bapa. Saudara kalau orang gak punya hubungan sama Tuhan, dia gak bisa panggil nama Tuhan itu Bapa. Halo, saya temukan ada banyak anak gak sanggup manggil nama orang tuanya Bapak kok. Kalau boleh dia panggil namanya, dia luka sama bapaknya, dia gak punya hubungan sama ayahnya. You know why? Sakit. Saudara pikir gampang untuk bilang, Bapak sentuh hatiku. Saudara, ini lagu ini muncul dari seorang anak gadis yang dipasung oleh bapaknya dari SD. Ayah kandungnya pasung kakinya dua-dua. Ketika bapaknya udah mau mati, udah sakit-sakitan, bapaknya baru sadar. Dilepas setelah hampir 20 tahun anaknya dipasung. Anak perempuan, rambut udah panjang gak jelas. Lalu kemudian anak ini berdiri dengan dendam selama 20 tahun dipasung. Dia berlari kejar bapaknya. Dia mau bunuh ayahnya. Bapaknya jatuh ketika dia mau pukul itu. Jason yang ciptakan lagu ini sahabatnya. Dia peluk. Dia bilang, ampuni. Makanya lagu ini bilang gini, betapa ku mencintai. 20 tahun dipasung, cuma bisa bilang gini, segala yang telah terjadi. Wow. Tak pernah sendiri jalani hidup ini. Selalu, saudara, Anda baru di Cia orang
duit nggak seberapa, saudara udah nggak berdoa. Ini 20 tahun dipasung, saudara. Dia bisa bilang, Tuhan. Kadang ada orang yang memberi diri untuk Tuhan sulit, apalagi menabur. Di sini enggak, sini semua dahsyat. Yang saya bilang tadi di goa-goa, di kedalaman 50 km. Ada orang bilang saya, Pak doakan saya Pak. Ya, saya mau jual tanah ini Pak. Ini tanah kira-kira saya taksir sekitar 26 miliar Pak. Wow ya puji Tuhan Pak ya. Saya janji Pak nanti kalau laku Pak, saya akan nabur Pak. Saya bilang Pak, belum laku saja kok so pelit. Mau nabur gak tunggu laku, sekarang. Jangan transaksional sama Tuhan. Kalau Tuhan buat ini buat saya akan lakukan. Kalau gereja lakukan ini buat saya lakukan. Saudara jangan transaksional. Kalau Tuhan cabut kau punya nyawa hari ini selesai. Jangan transaksional. Penyembahan membunuh semua yang transaksional dalam diri saudara. Anda boleh kecewa, saudara boleh tidak terima dengan situasi. Tapi ingat, apa kata Tuhan? Kayak orang itu bilang, iya Pak ya, iya betul, tanahnya udah laku, udah sampai hari dia gak kasih apa-apa juga. Udah betul perkataan saya digenapi. Memang dasarnya medit mekitiknya sudah, pasti medit. In the kingdom of God, roh medit gak ada. Cuma 2 orang. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, karena dia gak pernah hitung-hitungan buat saudara. Pak nanti terjadi begini, Pak nanti terjadi. It's not your business. Tuhan waktu kasih saudara, dia gak pernah tanya, kamu kan udah kamu nggak ibadah, kamu nggak menyembah. Dia nggak pernah tuntut dari saudara. Tapi dia tetap berkati saudara. Karena kasihnya. Dia bilang gini, segala yang telah terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup. Waduh saya gak bisa bayangin kalau saya dipasung bilang gak pernah sendiri. Kenyataannya saya sendiri. Tapi perkataan iman. Nah untuk bisa affirmation, paraphrase yang di depan tadi, refnya bilang gini, Bapa sentuh hati. Memang saudara perlu disentuh Tuhan. Ubah. Orang kalau hati gak disentuh Tuhan keras saudara. Orang kalau hati gak disentuh Tuhan gak bisa mengampuni. Bagai air mengalir. Kalau gak disentuh Tuhan, dompetnya gak ngalir saudara. Pelit tetap pelit dari satu turunan kepada keturunan yang berikutnya. Iya serius. Karena waktu dibaptis dompetnya ngambang. Gak ikut tenggelam. Gak ikut tenggelam. Kan dibaptis itu mati bersama dengan Tuhan. Semuanya mati termasuk keakuan. Semuanya mati. Kalau itu gak mati saudara, gak ada yang mengalir dari hidup saudara. Gak ada. Gak ada. Saya cuma bilang gini, semua punya Tuhan. Ya kan? Maka semuanya dari Tuhan. Itu sebabnya semua kembalikan sama Tuhan. Gak usah khawatir. Ini saudara 20 tahun udah gak ada masa depan. Dipasung. Yang pasung bukan orang lain. Bapak kandung bukan bapak tiri. Saya percaya di ruangan ini gak ada yang ngalamin kayak gitu. Tapi seringkali kita pikir masalah kita lebih besar dari semua. Yes. Tuhan baik. Amin. Makanya Tuhan bilang, jadilah kuat. Dan dia bilang, hai anakku. Ganti dengan namamu. Hai Ray. Hai Joko. Hai Jose. Hai Jacob. Man. Hai Sinfuk. Hai Jimmy. Hai Aloy. Dia sebut semua nama orang di ruangan ini. Karena dia cinta saudara. Dia cinta saudara. Dia cuma bilang gini, aku gak kurang kasihku buatmu. Worship me. Amin. Amin. Gereja ini akan menyembah Tuhan. Bapa. Wow. Come on church. Ubah
menjadi bagai emas yang amin. Bejana hatiku, Bapa, ajarku dia bilang, sebuah kasih bagai air mengalir yang tiada. Saudara tahu apa arti generosity? Murah hati. Sebenarnya generosity itu apa, saudara? Bukan traktir orang, bukan sekolahin orang. Generosity itu artinya to give all, memberi semua, lebih dari harta, saudara. Satu kali Petrus dan Yohanes di Gerbang Indah sedang beribadah, ada seorang yang lumpuh, ya kan? Sekian lama dia meminta-minta. Yohanes bilang begini sama Petrus, emas dan perak tidak ada padaku. Ini orang murah hati, saudara. Ini orang murah hati. Dia melihat orang ini butuh lebih dari sekedar harta. Dia bilang, emas dan perak, ini kata generosity. Dia bilang gini, tapi yang ada padanya apa? Nama Yesus kan. Saudara lihat apa yang terjadi. Orang ini pulih. Nah, waktu Petrus dan Yohanes berjalan menuju Gerbang Indah, orang ini menatap mata Petrus dan Yohanes. Nanti lihat di Alkitab ayat itu. Dan mereka melihat dengan, kata ini pakai, harapan. Makanya kalau saya lihat saudara ada harapan. Haleluya. Saudara lihat saya juga ada harapan. Kalau ketemu di restoran lebih banyak harapannya. Amin. Diketemu di pesawat, ada harapan. Ada orang bilang, ada pendeta, pasti aman di penerbangan. Pendeta bilang, untung ada kamu juga. Kalau terjadi apa-apa, sama-sama kita. Sama-sama ada harapan. Saudara, wajah saudara tuh membawa harapan. Amin. Karena ini pengemis ini lihat Petrus dan Yohanes turun di Gerbang Indah, dia bilang, dia melihat dengan harapan. Jadi saya lihat saudara ada harapan. Saya gak sendirian. Apalagi saudara lihat Tuhan. Makanya Petrus bilang gini, nama Yesus yang diberikan. Orang ini gak dikasih uang, tapi diberi nama Yesus. Sembuh. Guys, you need Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Di dalam kegelapan sebut nama Yesus. Apa kegelapan saudara? Apa yang saudara alami? Ada Yesus di situ. Karena prinsipnya orang-orang yang ada di sini, dia memiliki dua hal ini, inovatif dan juga yang kedua, be bold. Inovatif. Untuk jadi inovatif, gak butuh orang pintar, hanya dibutuhkan orang yang terhubung dengan Tuhan. Saya sudah terhubung dengan Tuhan, Tuhan berikan saudara keberanian, be bold. Apa itu be bold? Punya strategi untuk berjalan dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Yuk bangunin dalam komunitas kita saudara, dalam gereja kita. Apa itu? Keserupaan. Katakan keserupaan. Godliness. Ya. Ibadah itu mengandung janji, betul gak? Ya. Bahkan firman Tuhan bilang latihan keserupaan. Ternyata latihan keserupaan itu apa? Kalau Tuhan mencintai, saudara bisa mencintai orang lain. Kalau Tuhan mengasihi, saudara bisa mengasihi. Kalau Tuhan murah hati, maka saudara juga adalah orang yang murah hati. Mari orang-orang yang murah hati, berikan senyuman yang terbaik. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Haleluya. We are the community of godliness. Orang-orang yang punya, saudara banyak makan daging, saudara disebut apa? Kedagingan. Ya, kalau saudara banyak menyembah Tuhan, saudara disebut apa? Ketuhanan. Godliness. 1 Timothy
3 chapter 16. Godliness. Saudara jadi orang-orang yang punya keserupaan dengan Tuhan. Baru yang kedua apa? The power to be a witness. Di gereja kita, di komunitas kita akan ada banyak orang-orang yang menjadi kesaksian hidupnya. Dan dia menjadi saksi. Haleluya. Dan yang terakhir bilang gini, the power of Holy Spirit. Pak, Bapak yang lagi pegang mata, ya. Ya, Bapak. Tuhan mau bekerja dalam hidupmu. Lebih lagi. Amin. Dalam 1 tahun terakhir ini, ada hal yang kau gumuli. Dan satu hal Tuhan bilang, jangan khawatir sebab Dia tidak meninggalkan engkau. This is the power of the Holy Spirit. Di komunitas ini harus ada sign and wonder. Orang yang mengalami Tuhan pasti ada karunia Roh Kudus yang aktif dalam pelayanan itu. Seorang penyembah berjalan dengan itu. Air mata yang selama ini jatuh dari matamu tidak sia-sia kata Tuhan. Tetap sembah Tuhan dan engkau tidak pernah sendirian. Bapak ini di depan, Tuhan bergerak dengan cara yang berbeda. Dia punya kepercayaan yang besar dalam hidupmu. Dia mau lakukan hal-hal yang tidak pernah kau lakukan sebelumnya. Dan Tuhan bilang gini, hikmatku lebih daripada cukup atas hidupmu. Dia akan bergerak dalam kehidupan. Sementara kita menyembah. Ya, ini belakang Fanny. Ya, saya kemarin potong rambut di situ. Dengar baik. Hatimu sedang dilembutkan Tuhan. Ya, kau banyak menerima hal yang gak baik. Perkataan yang tidak membangun. Tidak kau sadari, sering kau mulai berpikir apakah Tuhan itu ada. Tapi hari ini dengar baik. Ya, engkau menangis bukan karena engkau cengeng. Tapi Tuhan sementara bergerak menjamah hatimu. Terima itu. Terima. Ya, dia bilang kau berharga di mataku. Kamu gak sendirian. Tapi sering kali engkau merasa sendiri. Angkat tanganmu. Dia pegang tanganmu saat ini. Dia pegang tanganmu. Ya. Tuhan bilang berjalan bersamaku. The power of the Holy Spirit in this community. Dipegang tanganmu terus, dia erat. Ya, kamu gak sendirian. Yuk jalan sama aku kata Tuhan. Jalan bersamaku. Tuhan bergerak melawat saudara. Engkau yang baju putih ya, sedang lihat saya. Angkat kedua tangan. Iya, ya. Angkat kedua tangan. Ya. Tuhan tahu hatimu. Oh yes. Dia balut lukamu saat ini. Iya, dia balut lukamu. Dia balut lukamu. Pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa kamu jawab, kau akan menerima jawabannya di hadiratnya. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan mesbah. Urapan itu mengalir dalam hidupmu. Saya hanya mau taat saudara buat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di ruangan ini. Amin. Ada 2 orang dalam ruangan ini yang kau berpikir ingin mengakhiri hidupmu. Karena engkau kecewa. Tapi Tuhan bilang, aku akan bersama denganmu. Yang paling akhir bilang gini, waktu engkau terhubung dengan Tuhan, izinkan orang melihat prosesmu, bukan hanya suksesmu. Amin saudara. Kita bisa sukses, kita berhasil. Tapi yang Tuhan kejar bukan sukses, hidup yang bernilai. Ayo kita datang sama Tuhan.
Kalau saudara setuju dengan lagu ini, saudara nyanyi. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Roh Kudus bergerak terus, katakan Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Panggil namanya, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata. Mari umat Tuhan, nikmati Tuhan. Kaulah Bapakku yang amin, penuh karunia. Ku bersyukur selalu Tuhan memulihkan.